Halo Sobat Pimpong, jumpa lagi dengan saya Jimny, tentunya di channel Jimny Suka Pimpong. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan bahas ya mengenai berbagai macam merek karet bintik serang ya. Nah di sini di video kali ini saya ada menggunakan potongan karet bintik yang pernah saya gunakan ya. Kebetulan di sini saya punya 3 contoh karet sekaligus. Jadi kita akan belajar satu-satu untuk mengenali bentuk pimplesnya dari karet masing-masing karet bintik ini dan juga sedikit karakteristik dari karet bintik ini. Nah, teman-teman semua, sobat pimpong, ikutin terus channel Jimny Suka Pimpong di video kali ini. Check it out. Oke, nah sekarang kita udah kembali ya. Nah di tangan saya ini udah ada 3 jenis ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman saya bisa kasih lihat ya, di sini ada 3 jenis potongan karet bintik ya. Yang ini merah hitam ya. Yang depan ini adalah Challenger ya. Ini Challenger Attack dari Butterfly. Ini saya tulisin di sini ada ketebalan 1,9 mili ya. Ini semua karet yang bintik serang yang saya gunakan sejauh ini ya. Ada lagi sih, cuma kebetulan potongannya saya lupa simpan di mana, jadi saya nggak ketemu. Nggak apa-apa, jadi kita akan coba. Nah ini yang kedua, ini adalah yang warna merah, ini adalah Moristo ya. Ini adalah Moristo SP ya. Moristo SP dengan ketebalan 1,9 juga ya, 1,9 atau 1,8 ini ya, sekitar itu. Oke, nah yang terakhir ini adalah Uranus Pro ya teman-teman. Ini adalah Uranus Pro. Nah ini sponnya warnanya biru muda ini ya. Nah ini ketebalannya 2,1 mili ya, ini yang paling tebal ya. Nah oke, nah sekarang kita akan bahas satu persatu ya teman-teman ya, dari Challenger Attack. Oke. Nah kalau kita lihat Challenger Attack ini, dia merupakan salah satu karet bintik yang sangat ternama ya teman-teman ya. Dari era tahun 90 sampai tahun 2000-an ini berjaya banget ya. Karet Butterfly Challenger Attack banyak digunakan oleh pemain-pemain top nasional bahkan internasional. Dan sekarang pun masih eksis karetnya ya, masih ada dijual di pasaran. Oke, nah sekarang kalau kita lihat dari sponnya sendiri, dia menggunakan spon padat ya teman-teman ya, tidak berpori. Ketebalan sponnya ada yang 1,9, ada yang 2,1, ada yang 1,7 mili juga. Namun rata-rata kebanyakan pemain itu menggunakan yang 1,9 atau 1,7 yang lebih tipis, tergantung kayu yang digunakan ya teman-teman ya. Oke, nah kalau lihat dari sponnya sih, sponnya biasa aja ini, nggak ada yang spesial. Berdasarkan pengalaman saya pakai juga, speed dari atau kecepatan dari bola di Challenger Attack ini juga dia nggak terlalu cepat ya teman-teman ya. Tapi kelebihan utama dari Challenger Attack ini adalah tingkat deceptionnya. Deception tuh gini, kalau misalnya kita mukul terus lawan itu jatuh, nah efek jatuhnya itu sangat terasa ya bagi lawan saat kita menggunakan karet Challenger Attack ya. Nah itu istilahnya tuh bahasa Inggrisnya deception. Oke. Nah ini dia bisa punya efek jatuh seperti itu karena bintiknya itu cukup rapat ya teman-teman ya. Dan juga di setiap bintiknya itu dia ada semacam geriginya ya teman-teman ya. semacam geriginya. Ini sih termasuk bintiknya kecil-kecil ya, teman-teman bisa lihat dengan jelas ya.
rapat dan kecil-kecil ya teman-teman ya. Nah, tapi walaupun dia rapat dan kecil-kecil, dia nggak terlalu banyak menghasilkan putaran. Jadi ada beberapa karet bintik serang ya yang bisa menghasilkan putaran yang lumayan banyak, seperti itu butterfly race storm itu bisa menghasilkan putaran yang cukup banyak, dan karet itu digunakan biasanya nggak hanya di backhand tapi di sisi forehand bagi sebagian pemain bintik serang ya, karena dia bisa menghasilkan putaran, maka lawan bisa, penggunanya itu, usernya itu bisa melakukan sedikit top spin untuk membuka serangan ya, untuk bola-bola chop seperti itu teman-teman. Nah ini challenger attack ya, jadi speednya nggak terlalu cepat, efek jatuhnya atau deceptionnya itu cukup terasa bagi lawan ya teman-teman. Nah untuk kontrolnya lumayan, tapi pada saat awal saya menggunakan challenger attack ini saya cukup kesulitan ya untuk melakukan kontrolnya, karena harus menyesuaikan juga dengan sudut angle-nya ya, bat kita pada saat impact dengan bola itu agak lumayan lama adaptasinya dengan challenger attack ini. Oke ya, seperti itu. Ini untuk challenger attack. Yang kedua, kita beralih ke Nitaku Moristo SP. Nah, ini Nitaku Moristo SP ini kalau kita lihat ya, karetnya itu lebih apa ya? Lebih apa ya? Membal ya, bonci ya. Kayaknya tuh karetnya tuh banyak gitu loh, daripada apa, lebih fresh, kelihatan karetnya lebih fresh aja. Mungkin karena sponnya juga yang berwarna putih krem seperti ini ya teman-teman ya, jadi terlihat dia lebih soft ya ketimbang dengan challenger tadi, dia lebih soft. Terus saya melihat ya untuk pimple-nya itu di Moristo ini lebih apa ya, kayak lebih rubbery gitu loh, lebih karetnya tuh lebih terasa karet banget gitu, jadi lebih hidup lah ya gitu, seperti itu. Dan efeknya buat kita yang pakai, terutama saya pada saat saya coba, ini kontrolnya lebih enak daripada si challenger attack tadi ya teman-teman ya, baik untuk ngeblok ya, untuk ngedrive, dorong, itu lebih gampang pakai yang Moristo SP ini. Oke. Nah kebetulan saya juga pakainya yang tebelnya hampir sama dengan challenger tadi, 1,9. Jadi ini enak ya dipakainya ya teman-teman. Dan ini kalau saya lihat dia pakai sponnya, saya ngelihatnya sih kayaknya ada sedikit pori ya, nggak padat seperti ini challenger, tapi nggak tahu juga nih, kayaknya sih nggak jelas juga, tapi sepertinya sponnya spon yang padat, tapi ya kayaknya padat, termasuk padat ini. Tapi sponnya terasa sangat live banget ya, hidup gitu loh. Jadi karet ini fresh banget kelihatannya. Nah untuk speednya, kecepatan juga lebih cepat daripada si challenger attack tadi ya teman-teman. Jadi waktu kita pakai di kayu yang sama itu, dia pantulannya terasa lebih membal ya, kontrolnya terasa lebih gampang dan lebih enak. Dan yang paling baik dari Moristo ini adalah efek deceptionnya tadi, jatuhnya tadi, efek jatuh untuk lawannya sangat terasa. Jadi ya boleh dibilang hampir sama sih kayak challenger ya, sangat terasa. Hanya dia Moristo SP ini kontrolnya lebih easy ya, lebih gampang daripada si challenger attack tadi. Jadi nggak perlu sudut yang terlalu harus presisi banget, dia udah masuk ya ini si Moristo SP. Oke. Untuk putaran hampir sama kayak challenger attack, tidak terlalu banyak menghasilkan putaran juga, karena ini saya rasa memang bintik yang digunakan untuk di sisi backhand ya. Jadi ya cuma bisa ngedrive, dorong, sama blok aja gitu ya. Ini. Oke, nah yang terakhir yang saya punya ini adalah Uranus Pro ya teman-teman ya. Uranus Pro. Nah kalau kita lihat Uranus Pro itu pimple-nya itu kurang lebih hampir sama ya sebenarnya kayak challenger attack tadi ya. Ini yang Uranus ya teman-teman. Ini yang apa, challenger ya teman-teman. Kalau saya bandingin, nah ini ya teman-teman ya, sebenarnya hampir sama ya. Cuma terlihat memang si apa, Uranus ini lebih renggang dikit ya, lebih renggang dikit ketimbang si challenger ya, kelihatan banget ya nih kalau saya
rapetin, teman-teman semua bisa lihat ya. Saya rapetin ya, kelihatan yang ini lebih renggang ketimbang yang Challenger. Nah seperti itu ya teman-teman ya, jadi hampir sama tapi lebih renggang. Efeknya apa? Dia punya kontrolnya baik ya, si Uranus Pro ini juga kontrolnya enak dipakai, juga gampang. Nah terus dia karena dia lebih renggang, jadi dia untuk ngecop itu bolanya lebih rendah ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk main cop-copan gitu enak, ini bolanya rendah banget di net gitu ya, nggak mau tinggi, nggak ngelambung, dia seperti itu teman-teman ya. Itu salah satu kelebihannya dari si Uranus ini. Jadi kontrolnya lumayan bagus. Untuk ngecop bolanya rendah, dia nggak mau naik, dia landai seperti itu. Dan untuk putaran sama, ini nggak terlalu banyak menghasilkan putaran juga ya teman-teman ya. Jadi kelebihan si Uranus Pro ini kontrolnya yang bagus dan untuk chop. Nah untuk efek jatuhnya ini ada ya, deceptionnya itu untuk lawan, efek jatuhnya itu ada, bolanya jatuh tapi tidak sekuat Moristo dan Challenger tadi ya teman-teman ya. Ini tapi dia kontrolnya lebih gampang daripada si Challenger. Nah kebetulan saya pakai yang tebelnya itu 2,1 mili, which is ini tebel banget sih kalau buat pemain bintik ya. Cuma kalau buat teman-teman yang baru pemula itu pakai yang 2,1 nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi biar nggak terlalu beda sama karet polos. Jadi gini, kalau teman-teman semua awalnya tadinya pakai karet polos, terus teman-teman pengen beralih ke bintik serang, teman-teman boleh pakai yang tebelnya 2,0, 2,1 gitu ya, atau at least 1,9. Kenapa? Karena itu biar mantul, nah gitu loh, biar nggak terlalu beda jauh dengan karet sebelumnya yang polos. Karena kalau terlalu tipis nanti pasti efeknya akan nggak mantul dan sering jatuh kayak gitu ya teman-teman. Apalagi sudut mukulnya antara karet polos dan karet bintik itu sangat berbeda. Jadi untuk transisinya sebaiknya teman-teman pakai yang agak tebal ya teman-teman ya. Nah untuk speednya karet ini lumayan ya, speednya cukup cepat ya, karena saya pakai yang 2,1 sih, jadi lumayan cepat. Oke, nah sekarang saya bahas tentang harga. Nah di antara ketiga karet bintik ini tadi ya, di antara ini Challenger ya, Challenger, Moristo sama si Uranus Pro ini, tentu yang paling ekonomis yang Uranus Pro ya teman-teman ya, karena ini harganya nggak nyampe 200.000 aja kita udah bisa dapetin karet sebagus ini gitu ya. Jadi buat teman-teman yang ingin convert dari polos ke bintik, teman-teman bisa cobain dulu belajar menggunakan karet yang nggak terlalu mahal ya, Uranus Pro atau Uranus Poly yang lebih murah lagi ya, itu boleh. Jadi teman-teman bisa menghemat budget. Nanti kalau teman-teman udah mahir, sudut gerakan, sudut bednya udah bagus, bolanya udah banyak masuk, teman-teman bisa upgrade ke karet ini atau karet ini ya, karet Moristo atau Challenger atau apapun yang lebih high lagi ya. Yang jelas setiap karet memiliki karakteristik yang berbeda, nggak bisa sama persis, dan kita bisa belajar ya, kita bisa pelajarin itu semua sampai kita menemukan mana karet yang paling cocok buat kita, buat karakter main kita, sehingga kita nggak wasting time, nggak wasting money, kita nggak habisin dana ya teman-teman ya. Nah teman-teman, itu aja informasi yang bisa saya sharing ke teman-teman semua tentang 3 jenis karet bintik serang yang sering dipakai di pertenis mejaan khususnya di Indonesia ya teman-teman. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan kalau teman-teman semua suka dengan video ini boleh like, comment, share, subscribe ya tentunya ya, dan ya kita bisa sharing ya. Oke. Ini ya teman-teman. Nah, terima kasih udah selalu setia nonton video Jim di Suka Pingpong. Tetap semangat, stay healthy, sehat terus, dan Tuhan memberkati. God bless you all. Bye bye.